Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa gak? Iya. Lama banget gak ketemu. Gimana? Tambah singset kayak Tambah banyak singset job kayaknya ya. Lama banget ya kita. Berapa lama ya kalau nggak salah kita terakhir ketemu? Tahun lalu. Tahun lalu ya? Cahaya Ramadan juga Cahaya Ramadan lagi. juga ya. Allah. Berarti kalau udah ketemu saya. Dan saya. Iya. Berarti kita sudah ada di mendekati masuk-masuk bulan Ramadan gitu ya. Bener dong. Aduh, Apa kabar sih? Sehat. Boleh dulu gak sih saya? Boleh ya? dong. Aduh. Ya ampun kangen deh. Kangen Udah banget lama loh. nggak Tahun ngobrol. lalu kita ngisi Cahaya Ramadan. Bener. Terus banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kemarin Iya kita dapat dong. ya. Ketemu teman-teman baru. Ketemu teman-teman narasumber baru. Iya kan. Betul. Ngomong-ngomong Apa nih. Ini kayaknya lagi banyak job ya. Amin. Agak lebih proporsional gitu, gitu kan. amin, aminin aja pokoknya ya. Aminin Kan aja. biasanya rame sebelum Ramadan gitu ya, dirame-ramein dulu gitu kan ya, Iya. disyukurin aja. Apalagi seminggu terakhir biasanya. Kamu juga rame nih kayaknya nih. Apanya? Jobnya, Oh amin ya Allah. aktivitasnya. Amin. Pokoknya insya Allah ada aja ngalir rezeki untuk kita. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Apa nih, itu? kan Apa? udah bulan Ramadan nih. Betul. Nah biasanya tuh kalau bulan Ramadan ada sih persiapan-persiapan khusus. Kalau aku biasanya sih, Apa? nggak mau jawab deh. Cewek biasa lebih sensitif Oke, nih. oh gitu ya. Gitu Cowok ya. dulu deh, apa sih biasanya Kalau persiapannya Mas saya Aga? persiapan buat Ramadan ya, Iyalah. ada makanan, belanja, beli baju, terus buat lebaran, terus Kok apa lagi ya? makanan, kok beli Snack, baju belanja. sih? Emang nggak boleh ya? Iya bukan nggak boleh, kan masih lama. Tapi Kita kan masuk biasanya kalau puasa dulu. Kalau puasa kan stylenya tuh serunya adalah makanan yang banyak, manis-manisan, snack-snack banyak banget gitu loh kalau mau puasa gitu. Iya sih, langsung mikirin bukbernya di mana sama siapa ya. Janjiannya juga, jadwal-jadwalnya gitu. Tapi Salah. nggak gitu dong. Terus yang bagus gimana dong? Harus kita maknai dulu. Oh, Kan maknai. namanya bulan Ramadan, ini bulan 1000 bulan gitu Iya, kan. Yang hanya betul. datang satu kali dalam Satu satu kali tahun. setahun. Jadi benar-benar harus dimaknai. Terus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita ini memanfaatkan agar lebih mengenal Allah, mendekati diri kepada Allah, bertafakur agar nanti nikmat iman Betul dan sih. takwa tuh bisa kita rasain gitu Tapi loh. kalau Malah mikirin kita duniawi. bahas kayak gitu kan nggak mungkin kita bahas dirian, dan aku pusing deh kalau kayak gitu harus Gitu cari ya? informasinya, literasinya dari mana gitu. Karena kalau saya dan keluarga gitu biasanya langsung aja ke supermarket belanja kalau mau lebaran, mau Aku puasa. biasanya, oh ini dia nih, pas banget. Waalaikumsalam Tadi udah janjian juga nih sama Pak warahmatullahi. Kiai. Waduh, Pak Alhamdulillah udah Kiai. datang. Assalamualaikum Pak Alhamdulillah Kiai. sehat. Selamat duduk dulu Pak Kiai. Sehat, Ngomong-ngomong. alhamdulillah. Ini apa ini? Yang ditunggu dari tadi, aku udah janjian sebenarnya sama Pak Kiai. Oh, gitu. Tadi aku belum sempet ngomong kan, ternyata malah udah gasik banget. Kabarnya Jam baik 4 nih saya hari sudah ini. standby di sini. Jam Karena 4 beda ya? ruangan tadi nggak Di ketemu. parkir. Di parkir. Jadi ini Benar-benar. ada momen yang tepat nih, nah kalau saya kita Tifa tadi bilang Iya dong. kita harus memaknai Ramadan tidak Iya hanya dong. tadi belanja gitu ya. Gak hanya duniawi, tapi juga ada faktor langsung ke surgawinya. Oh, siapa beliau boleh dikenalin dulu? Nah, kita sapa dulu deh. Kita sapa Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam Pak Kiai warahmatullahi Haji. wabarakatuh.
kabarnya baik hari ini ya? Alhamdulillah sehat, ini tambah 3,5 kilo. Tambah 3 kilo. Tapi kayaknya tetap aja gagah menawa nih hari ini, luar biasa, Masya Allah. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Muhaimin, betul Betul. ya. Saya biasanya dipanggilnya Pak Kiai siapa ini? Muhaimin. Muhaimin, siap. Sehat Nggak datang usah ke sini. ditambah yang Nggak lain. usah ditambah. Kalau ditambah jadi apa ini nanti? Muhaimin loh, plus-plus Oh, plus gitu. plus jangan. Karena Tadi gelarnya banyak ranahnya juga beda, nih. ranahnya beda. Benar. Nah ini Betul. karena beliau ini Kan musim politik sering ditambah nama politisi gitu. Itu tadi. Iya ya benar ya. Tapi kita ini deh kita kenalan dulu lagi Kenalan karena dulu, kan boleh. banyak yang pengen kenalan juga nih sama beliau dari pesantren Nurul Ummahat Prenggan Kota Gede Yogyakarta. Betul ya Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Khusus untuk mahasiswi yang kuliah S1 maupun S2 sekaligus juga mereka menghafal Al-Quran. Menghafal Wow, Al-Quran. khusus Jadi ya. sarjana tapi hafidhoh. Oh, Dan ternyata korelasi menghafal Al-Quran dengan kuliah itu korelasinya positif. Korelasinya positif. Justru rata-rata cum laude. Oh. Masya Jadi Allah. bukan malah ini ya? Enggak. Bukan malah Gimana? semakin banyak waktu bingung gitu Enggak, kebagi waktu enggak. bukan ya ternyata ya. Dan ketika menghafal itu kan konsentrasinya tinggi, itu pun juga membantu intensitas belajar. Baik. Oke, nah Pak Kiai ini dari tadi tuh karena saya sama Sagani udah lama gak ketemu. Betul. Terus baru Ketemu ketemu, di lagi. mau Ramadan gini pas Betul. Ramadan. Nah, tadi saya sempat nanya nih, tapi akhirnya berujung agak debat juga Agak ya. debat nih Pak Kiai. Saya nanya ke Mas Aga, ini apa sih persiapannya menjelang bulan Ramadan? Oh, Karena ini iya. bulan yang istimewa kan. Tapi Nah, Diva jawabnya harusnya memaknai dulu nih lah waktunya iya puasa, dong. waktunya Ramadan. Kapan lagi kan ya Ustadz ya? Ya Pak Betul, Kiai betul, ya. betul. Yang benar yang mana Pak? Oh, Kita itu harus dia. gimana dulu nih Pak Kiai? Gimana tuh? Ya memang sejarah diperintahkan Ramadan itu kan cukup strategis. Cukup strategis. Karena itu diperintahkan setelah Nabi selesai perang yang sangat menentukan, yaitu perang Badar. 18 bulan setelah Nabi di Madinah. Ya. Ya, padahal Nabi di Madinah itu datang tanpa membawa bekal apapun, bahkan di bawah kejaran Surakoh, tanpa uang, tanpa apa-apa. Lalu Nabi di Madinah itu istilahnya orang Jawa nol putul. Nol putul. Ya, sementara kerja-kerja besar untuk mengantarkan masyarakat Madinah yang tadinya sangat pluralistik, sangat tribalistik, sangat banyak suku-suku yang saling berperang. Nah, itu tinggi sekali, bahkan Aus dan Hazrat itu perang selama 200 tahun gara-gara hanya rebutan unta yang dianggap sakral gitu loh. Gitu. Unta, perkara unta. 200 tahun ya, 200 tahun perebutan tentang unta itu nggak bisa diselesaikan, berarti untuk membangun masyarakat madani yang egaliter, yang humanis, yang religius itu satu kerja yang sangat besar. Maka untuk menghadapi kerja besar yang luar biasa itu, Nabi diperintahkan untuk puasa. Ya. Dalam arti puasa bukan sekedar sebuah ritus rutin, tapi puasa pada waktu itu konteksnya adalah untuk mengkonsolidasikan iman, untuk memperkuat spiritualitasnya, agar ketika menghadapi kerja-kerja yang besar itu Nabi tidak kenal putus asa, tidak kenal Menyerah patah gitu, patah semangat. dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, latar belakang ini yang sebetulnya relevan dengan hari ini ketika masyarakat kita menjadi sangat rapuh oleh kondisi-kondisi ekonomi yang sangat fluktuasinya tinggi sekali. Betul. Kemudian terjadi anomali hukum, mestinya hukum untuk membangun keadilan, tapi ternyata hukum sekarang justru menindas orang-orang yang betul. mencari keadilan. Secara terang-terangan lagi ya ini ya Pak untuk, Kiai. Wah. untuk kembali menyelesaikan kondisi masyarakat yang kaotik, yang kacau balau, tata nilainya kacau balau, normanya kacau balau, moralnya dan lain sebagainya. Hari ini kita merasakan betul krisis kita sebetulnya hari ini bukan sekedar krisis ekonomi, tapi yang lebih parah itu adalah krisis karakter bangsa. Krisis karakter bangsa. Nah inilah yang kerja besar yang dihadapi ini, maka
puasa diperintahkan oleh Allah kepada Nabi agar kuat menghadapi proyek-proyek besar yang Proyek-proyek. tidak hanya proyek dunia tapi proyek akhirat itu tadi. Wah, kalau melihat tadi kan sebenarnya ini ya apa namanya Gimana tuh? tujuannya itu bagus. Tapi kalau Pak Kiai boleh diinformasikan juga terkait dengan sebenarnya momen kapan dan seperti apa? Apakah ada dalam Al-Quran itu perintah khusus untuk emang harus berpuasa Ya, yang ya, ya. diberikan kepada Nabi Muhammad begitu? Ada, memang ada ayat Al-Baqarah itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu sebetulnya bukan hanya ritus Islam. Oh, Semua agama punya ritus puasa. baik. Bahkan puasanya Nabi Daud jelas sehari puasa sehari. Iya, selang-seling ya Ustadz ya. Kalau puasanya Nabi Isa itu kan malah 70 hari. Ya, terus bahkan puasa bukan hanya fenomena agama. Dia fenomena semua kepercayaan lokal yang namanya indigenous belief itu. Misalnya kejawen, Woto, Sabto Dharma, itu semua punya ritus puasa. Ya. Baik. Semua makhluk hidup sebetulnya punya ritus puasa. Ya. Seperti ular, merungsungi, kemudian ulat menjadi kupu-kupu. Jadi kalau ada makhluk hidup, apalagi manusia yang sudah dikasih oleh Allah anugerah melebihi makhluk-makhluk yang lain kan, kok tidak puasa, itu menyalahi habitusnya sebetulnya. Habitusnya. Ya. Baik, jadi memang sebenarnya setiap makhluk, setiap umat itu sebenarnya sudah ada Ya, ritus ada. puasa sendiri. Ya. Cuma kalau secara khusus yang diperintahkan khusus untuk Ya, Nabi yang khusus Muhammad umat SAW. Islam itu adalah pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan di situ banyak keunggulan. Di situ diturunkan Al-Quran. Ya. Betul. Di situ pahala dilipat gandakan. Yang penting lagi di situ ada pengampunan. Ini paling penting. Oke, Masya Allah. Nah, ini tadi sudah ada ya paparan-paparan yang sangat menarik gitu kan. Kita ngobrol dengan begitu intens dan juga Betul. intimate. Nah, ini bagaimana kemudian memaknai Ramadan. Nah, ini agar lebih dalam lagi maknanya, gimana kalau kita dengar bersama nih Pak Kiai, karena sudah ada teman kita, ada Mas Firdaus di sana. Ini akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, monggo. Monggo silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Masya Allah, semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan ya, ini mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapatkan ampunannya yang utama di bulan ini. Betul sekali. Amin. Sudah dibacakan tadi ya surat Al-Baqarah. Betul. 183 Ya. sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi ya. Betul. Nah, Pak Kiai ini juga kalau tadi kan ada artinya juga sudah ditayangkan di layar kaca, Betul. pemirsa juga bisa membaca. Ini jadi sebenarnya ada tidak sih Pak Kiai hubungan antara ketakwaan seseorang dengan bulan puasa? Apakah kalau kita menjalankan ibadah pada saat bulan puasa itu memang pasti akan meningkatkan ketakwaan kita? Ternyata Al-Quran menggunakan diksi yang skeptis ya. La'allakum. Mungkin dengan puasa itu kalian bisa bertakwa. Nah, untuk meraih derajat tertinggi, takwa ini memang tidak bisa instan. Ya. Dia perlu persiapan, baik persiapan fase-fase yang harus dilakukan maupun persiapan-persiapan spiritual agar kita tidak mudah tergoda. Ya. Oh, godaannya kenceng banget di biasa bulan ini nih. Iya, kenceng banget ya. Padahal katanya setannya lagi dibelenggu Lagi dibelenggu tuh. ya. Gimana itu Pak Kiai? Iya, setan dibelenggu tapi nafsu kan tidak. Wah. Nah, padahal
dosa nafsu Iya. itu sebetulnya lebih berat daripada dosa godaan setan. Oh, Dan dosa nafsu itu pintu taubat lebih susah terbuka. Kalau itu dosa karena godaan setan, itu sebenarnya lebih ringan dalam tanda petik loh. Ya, dia lebih ringan dan juga dosa karena godaan setan itu pintu taubat biasanya lebih terbuka. lebih terbuka Ya. kalau godaannya dari setan. Ya, itu kasus itu bisa kita rujuk ke Al-Quran ya, bahwa Adam itu sampai memetik buah larangan. Betul. Itu dikatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Eksplisit dikatakan Adam itu diplesetkan Diplesetkan. oleh setan. Betul. Sehingga dia memetik buah larangan itu. Buah kuldi itu ya, Kiai ya. Maka ayat setelah kasus pelanggaran Adam ini, Iya. Allah memberikan solusi untuk bertobat. Fatalaqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Lalu Allah menurunkan ayat, Iya. ayat doa berupa pertobatan. Kalau di masa kecil saya itu dinyanyikan, Robbana ya Robbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan itu proses yang panjang sekali. Di kitab Qasasul Anbiya ya. Adam dan Hawa itu kan ketika diturunkan di dunia tidak berdua. Iya. Iya. Ya, lalu dunia kita berdua. Wah, Kok itu jadi anak-anak spiritual zaman banget ya? sekarang ini ya. Adam ditaruh di ujung timur dunia, Iya. Hawa ditaruh di ujung barat dunia. Akhirnya beliau itu berdoa itu konon 100 tahun. 100 tahun. Dan katanya belum saling bertemu. mencari lagi. Baru Saling bisa mencari. ya, wakila. Bahkan ada yang mengatakan di kitab itu juga 200 tahun. Iya. Baru ditemukan pas 10 Muharram, 10 surah di Jabal Rahmah di Arafah. Mungkin kalau sudah ke sana biasanya berkunjung ke Jabal Rahmah. Iya. Iya. Jadi tobat ya bukan tobat yang ya kapok lombok itu loh. Itu zaman sekarang kebanyakan kayak gitu. Proses ya. 100 tahun beliau Iya. menangis, beliau berdoa. Sementara kita itu wiridan baca astagfirullah sehabis sholat saja. Kayak tergesa-gesa, buru-buru. ya. Astagfirullah. Nanti subhanallah, Pengennya cepat selesai gitu ya. Kayak gak niat tobatnya ya, istilahnya kayak gitu ya. Iya, ya. Oke. Jadi menarik itu. Betul. Wah, Masya Allah. Sedikit sebenarnya masih ada. Ya. Kalau dosa itu karena nafsu, itu jelas dikorban itu karena pembunuhan Qabil terhadap Habil. Iya. Itu jelas. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Maka Qabil mengikuti hawa nafsunya membunuh Habil. Maka di ayat itu tidak ada ayat pertobatan. Iya. Nah, tapi yang ada ayat penyesalan, ayat kutuban fa asbaha minal khasirin. Pembunuhan pertama Ya. gitu ya. Pembunuhan pertama. di muka Wow, bumi. nah Wah. ini rasa-rasanya nih ya Pak Kiai, yang pengen bertanya pasti bukan hanya kita Mas Bukan hanya Aga. kita, banyak banget. Iya. Nanti kita akan buka kesempatan juga untuk Betul. dapat bertanya langsung via line telepon, boleh di 0274 580 800 atau bagi Anda yang mungkin ingin bertanya via WA, Bisa kan? juga ya? Bisa via WA juga, nanti juga seandainya berkenan juga bisa via video call. Silakan di Betul. 082 333 403 574. Nah, monggo. Oke, nah ini juga sudah ada di layar kaca informasinya. Betul. Silahkan boleh langsung saja bergabung Jangan ya. lupa loh ada passwordnya loh. Tapi nanti kita akan ya. informasikan ya passwordnya Oke, apa. betul. Nah juga nih Pak Kiai, ini kalau menyambung sedikit tadi. Jadi kalau kita nih sudah mau masuk di bulan Ramadan, apakah itu memang perlu diniati dulu terlebih dahulu? Banyak kata-kata para ulama, jumhurul ulama. Bisa diniati sekali pada waktu awal. Awal. Ya, niat ingsun saya akan puasa 1 bulan Ramadan penuh. Betul, ada yang seperti itu. Tapi juga. kalau malam itu teringat, itu harus niat Niat lagi aja. Karena pada dasarnya niat itu sebetulnya
harus dibaca ketika kita mulai ibadah. Allahu Akbar sholat. Kecuali puasa itu boleh malamnya. Ya. Kita haji harus niatnya di mikot. Iya, niat mikot. Semua ibadah itu niatnya harus di awal ibadah, kecuali puasa. Oh. Kalau puasa istilah kata tadi ada memang yang Ya. juruk ulamanya ada di bisa Ada satu ya, bulan satu langsung bulan dari langsung awal. boleh. Jadi dirapel Begitu. gitu boleh ya Kiai? Boleh, Ya? tapi kalau ingat malam harus tetap. Malam harus ingat tetap. lagi. Makanya kadang di setiap masjid tuh kadang setelah tarawih itu dibacakan Ya, niatnya bersama-sama betul, gitu ya. Betul. Reminder lagi ya. Reminder Betul, lagi. betul. Permaknaan puasa itu kan memang tadi disampaikan juga ya, ternyata tidak hanya seperti kita hanya mempersiapkan untuk menahan nafsu saja, makan minum saja begitu Iya, ya. iya. Ternyata ada banyak hal yang memang harus digarisbawahin begitu ya Pak Yaya. Mungkin kalau seandainya selain dari menahan makan, minum, nafsu, apa tingkatan lebih lanjut dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini Kak Yai? Ya sebetulnya puasa ada 3 level ya. Kalau puasa tidak hanya makan dan tidak minum, anak kecil aja bisa sekali. Betul. Ya. Gak disediakan makan minum, udah gak makan minum. Itu untuk latihan. Untuk latihan. Nah, yang puasa yang ya, maksudnya yang puasa kalau ini tangannya ya, jangan nunal-nunul. Iya, dengan ditahan. Pegang HP bukan, dalam Google hati-hati ya. Jangan buka yang macam-macam ya. Jangan buka yang macam-macam, jangan kirim message yang macam-macam. Yang gitu ya. macam-macam. Wah, banyak Pikiran ya. kita juga puasa gitu ya. Mulut kita juga puasa itu. Jadi Iya. kita harus menahan dosa-dosa yang bersifat fisik. namanya. Fisik ya, betul. Dosa tangan, dosa mata, dosa telinga, dosa mulutnya. Itu kan sebetulnya Allah membuat anatomi itu kan indah ya. Otak itu di paling atas. Mestinya mata ini di bawah otak. Di bawah kendali otak. Harusnya. Mulut juga di bawah kendali otak. Harusnya. Telinga mestinya di bawah kendali otak. Nah sekarang itu enggak. Otaknya ditaruh di dengkul. Wah, Waduh. kok jadi kebalik ya? Jadi kebalik ya. Ini ya. berarti harus lebih Ya, fokus lagi ya, dengan jadi kita. memaknai anatomi tubuh itu saja sebetulnya sudah sebuah pelajaran. Betul. Nah, ini juga nanti, ini kabar baiknya nih ya Pak Apa itu? Kiai, bahwa nanti kita juga akan ada kuis. Betul. Dan nanti juga bisa loh ya menjawab pertanyaan kuisnya. Tapi di segmen berapa nih Mas Aga Nanti, nih? segmennya nanti, biar dipantengin dulu sampai akhir, Betul, akan nanti kita betul. kasih keluar pertanyaan di saat tersebut gitu ya. Benar. Biar nanti kita langsung berikan hadiah di saat-saat yang pas. Soalnya kalau dikasih sekarang, nanti langsung telepon sekarang. Ya sekarang kita bukanya lu tanya-tanya dulu terlebih dahulu. Benar. Nah, biar nanti tahu jawabannya Betul. langsung nih ya pada saat udah dibuka. Makanya Betul. dipantengin sekarang pembahasannya seperti apa, karena nanti jawabannya ini ada di salah satu pembahasan kita nih bersama dengan Pak Kiai. Ada habis ini Kayak ya. Gitu. Oke Baik, deh. sebenarnya kita harus jadi terlebih dahulu. Betul. ya? Jangan kemana-mana, tetaplah di program acara kita di Cahaya Cahaya Ramadan. Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. رقت عيناي شوقا
kasih applause dulu Tepuk dong tangan untuk teman-teman dulu. NWS Kali ini ada Musik. teman-teman dari NWS Musik. NWS Music. Halo semuanya, apa kabar? Aduh. Ketemu lagi loh sama teman-teman. Sama ya, kita mau mulai lagi ketemu di tahun ini ya. Betul, Aduh. perdana ketemu, semoga ini pertanda Artinya baik Ramadan untuk kita. berkah. Ramadan Amin. berkah, penuh silaturahmi juga Nah. Pak Yai. Siap. Waduh. Harus ready loh ya, 30 hari nanti Sebulan ya. loh kita bareng Sebulan loh. kita. Langsung gaspol. Baik. Wow, ini tentunya juga kita ingin menyapa nih ya Betul. untuk pemirsa setia TVRI Jogja yang saat ini sudah menyaksikan Cahaya Ramadan. Ini luar biasa sekali, Masya Allah ya. Tentunya kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin dari Pesantren Nurul Ummahat Prenggan Kota Gede Yogyakarta. Nah, ini nanti juga ada kesempatan ya. Betul Untuk sekali. apa Mas Aga? Jadi untuk kesempatan di segmen kedua ini kita akan buka kesempatan ya. bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Betul. Silakan nomornya bisa melalui via telepon di bawah ini 0274 580 800 atau boleh via WA di 082 333 4035 74. Silakan. Ada password kalau Apa tuh? saya mau tanya Ya. ya. Kalau kita bilang Cahaya Ramadan, jawabannya adalah tanya dong Nah, gitu. sekali lagi. Cahaya Ramadan, tanya Tanya dong. dong. Nah, Wah. itu untuk yang ingin bertanya. Nanti kita akan buka kesempatan untuk telepon ataupun via WA langsung. Betul. Bahkan tidak menutup kemungkinan nanti kalau yang ingin bertanya adalah via WA video Video atau video call. call ya. Betul. Kita bisa buka kesempatan juga agar nanti bisa langsung berinteraksi dengan kita, Ya. dengan Pak Kiai tentunya. Betul. Betul. Nah, ini tema kita semakin dikuliti, semakin dibedah, semakin menarik. Tadi baru ya. basic Tapi belakangnya semakin ya. berat. Semakin berat, karena makin menuju ke Ya, ini pada substansinya. substansinya. Betul Aduh, betul. Nah, ini ini kok masih pinter-pinter ya. udah satu frekuensi Udah aja satu nih sama frekuensi, Kiai ini ya. betul. Nah, Tidak ini hanya seremoni dan Ritual ritual saja. saja, tapi ada makna lebih lanjut. Ya. Nah, juga nih Pak Kiai ini masih membahas mengenai marhaban ya Ramadan. Ini luar biasa sekali vibes-nya ya, Masya Allah. Kalau awal Ramadan tuh biasanya banyak sekali ya yang dilakukan. Biasanya ibu-ibu ini udah mulai hitung-hitungan gitu kan ya. Ini mau menu sahurnya apa, menu Apa, bukanya betul. apa, bukber di mana. Belanjanya banyak apa persiapannya. aja gitu, Nah, udahan. itu dia. Nah, tapi sebenarnya ini secara substansial apa sih persiapan bukan hanya menjelang ya, karena kan kita sudah Sudah menghitung, masuk Ramadan udah ya. masuk. Apa yang perlu kita benar-benar persiapkan secara hati kah, secara fisik kah, apa sebenarnya nih Pak Kiai? Ya memang sebenarnya di dalam kitab Irsyadul Ibad, Allah sendiri dalam hadis ya, itu menjanjikan bahwa pada bulan Ramadan itu rezeki Allah ditumpahkan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang kelihatannya absurd ya. Hanya orang puasa tapi ternyata tingkat konsumsi kita naik. Naik, Iya. betul. Bahkan orang juga beli baju, kalau yang dari luar daerah mungkin sudah Siap-siap beli mudik ya? mobil. Oh, beli mobil. Padahal katanya makan cuma 2 kali sehari tapi lebih gede malahan ya. Itu memang ada hadisnya di kitab namanya Irsyadul Ibad. Itu kitab yang kita pelajari di pesantren. Tapi di samping itu yang lebih substantif, yang lebih fundamental, sebetulnya kan persiapan-persiapan yang memang sejak Rajab itu sudah harus Prepare. prepare. Perhatikan. Malah sebelum Ramadan berarti ya. Iya, kan ada sabda Nabi yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau di desa-desa itu disiirkan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Bermula dari hadis itu, Iya. kemudian diterangkan secara panjang lebar oleh ulama-ulama ahli hakikat bahwa persiapan Ramadan itu mestinya sejak Rajab. Sejak Ya. Rajab. Lebih awal ya. Rajab itu adalah pembersihan fisik. Pembersihan dulu Pembersihan ya. fisik, ya tangan-tangan sudah melihatnya juga harus dikurangi ya gitu loh. Baru kemudian masuk Sya'ban. Itu pembersihan rohani. Oh, jadi istilahnya kayak ada gladi kotor, gladi Ya, bersihnya ya, gitu ya. ya, Iya, iya. Kenapa Sya'ban? Sya'ban itu dari kata Sya'bun. Sya'bun itu adalah cabang. Sya'ban dalam bentuk infinitif Iya. atau mubalaghah. Apa artinya? Banyak cabangnya. Oke. Apa yang banyak cabangnya? Hati. Di situ semua kebaikan dari situ, semua keburukan juga dari situ. Maka itu dibersihkan pada bulan Sya'ban. Biar orang Jawa gampang mengucapkan, karena itu hati yang dibersihkan, itu ruh. Maka bulan itu kemudian tidak dinamakan bulan Sya'ban,
tapi bulan ruah. Bulan ruah. Nah, Diingat-ingat Mas Aga. Ruah. Saya Ruah. ingatnya adanya ruahan. Nah, ya gitu-gitu itu. loh maksudnya. Ruahan, Ruh betul. ya. Ya ruh, jaga arwah yang dibersihkan. Nah, karena ruh atau hati itu di dada, dada itu maknanya sodrun, alam nasroh laka sodroka wa wadokna, maka diadakanlah nyadran. Nyadran. Nyadran itu untuk membersihkan hati. Membersihkannya pakai apa? Pakai ketan, kolak, apem. Itu simbolik. Ketan khotoon dosa-dosa, kolak yang telah lalu, ya, afun apem. Oh, ada filosofinya ya? Meminta maaf kepada. Setelah fisik pada bulan Rajab dibersihkan, pada bulan Sya'ban itu dibersihkan rohaninya, ya, maka ditutup dengan padusan. Nah sekarang itu masing-masing terpotong, bukan merupakan konsep bersambung. Nyadran sendirian, Iya. kemudian padusan sendirian. Bahkan sekarang apem itu nyadran itu sudah hilang, ya. Kita kadang-kadang sedih juga nyadranan, tapi yang dibawa berkatnya itu produk manufaktur. Oh. Beda makna lagi. Beda Ada makna. mie instan, ada ini, ada. Nah, itu Jadi sudah- sembako ya? Ya, Ya. itu hilang, gitu. Jadi Ya. sebetulnya bahkan sekarang festival-festival apem itu menjadi cenderung dalam konotasi yang jorok kadang-kadang. Oh baik. Kayaknya tahu sesuatu nih. Bukan, Apa bukan. tuh? Jadi lebih kepada memang harus diluruskan kembali. Nah, ya. iya, Kita kembalikan ya. Betul. Artinya itu sebuah pelajaran simbolik, pelajaran filosofis, bahkan pelajaran yang spiritualistik. Itu Jawa, ya. Jadi Jawa dalam konsep kebudayaan itu adalah Islami yang harus dibedakan dengan kejawen Ya. Jawa sebagai dan kejawen. mistisisme sinkretik. Hanya karena pada waktu itu para wali menghadapi masyarakat, mungkin Nusantara belum ada ya itu. Belum ya. Belum ada ya, Penyebutnya masih beda ya. Masih beda. Jawa juga belum ada. Betul. Yang belum punya basis akademik maka mengajarkannya dengan pitutur luhur. Becik ketitik olo ketara. Itu kan fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya ta sithik eding wong ngalah nuwur dhuwur mekasane nggih. Fasbir fasobrun jamil. Kalau tidak lewat kidung iki donga. Ana kidung rumeksa ing wengi. Itu kan terjemahan Qul a'udzu birabbil falaq. Aja turu sore kaki ana diwa nganglang jagat. Karena orang Jawa belum mengenal konsep malaikat sebagai sosok yang sakral. Iya. Aja turu sore wengi ana malaikat nganglang jagat itu laler atau kumbang gitu. Maka dikonversi menjadi ana diwa nganglang jagat. Nyangking bokor kencanane isine donga tetulak dan banyak sekali ajaran Jawa yang sangat filosofis, sangat spiritualistik dan sangat simbolis. Tapi ini pelajaran panjang. Nah, Baik. mungkin karena generasi sekarang tuh juga banyak yang belum bersentuhan dengan itu, akhirnya Iya. jadi kayak terkikis sedikit Atau demi malah mulai sedikit ya. terkikis itu Atau tadi. tingkat literasinya Yang kurang. anak sekarang baca itu 20 detik sudah jelek. Oh, Maunya ke TikTok. Fokusnya udah habis ya. Larinya ke TikTok. Yang Pengen lebih yang menarik cepet-cepet gitu aja ya. instan. Ya, instan Yang itu. instan itu tadi. Padahal kan sebenarnya edukasi itu luas sekali, termasuk Luas tadi sekali. budaya Jawa yang hubungannya dengan sisi Islami Iya, yang dibangun dari sana juga dari gitu sana, ya. Betul, Jadi betul. banyak sekali pelajaran mitologi-mitologi Jawa yang sebetulnya itu selalu ada kaitannya dengan cerita kenabian. Itu tapi ya kalau belajar itu ya tiga semester. 3 semester. Dan kayaknya nanti bercabang jadi temanya bukan marhabannya Ramadan lagi, kita bercabang lagi. Bercabang ya. lagi dengan kuliah Cahaya Ramadan. Kuliah Cahaya ya. Ramadan bersama Kiai. Biar Kiai. Nah, kalau tadi Kuliah yang bercahaya. Kuliah Cahaya. bersama, Masya Allah. Kalau tadi kita sudah sedikit menjelaskan dan dapat informasi juga dari Pak Yai terkait Betul. dengan persiapan apa sih di Betul. bulan puasa gitu. Tadi udah ada dari Rajab, terus tadi Udah. beberapa bulan Sya'ban. sebelumnya Sya'ban hingga kita menuju ke bulan Ramadan. Nah, tapi kalau kita boleh menuju kepada bentuk amalannya begitu Pak Yai. Ya, oh ya. Kira-kira menuju ke Ramadan itu sebelum dan saat Ramadan Ya. itu amalan apa saja Jadi yang baik? ketika kita memasuki bulan Ramadan, secara fisik sudah kita bersihkan di bulan Rajab, secara rohani sudah kita bersihkan di bulan Ruwah. Ya. Itu nanti kita beribadah itu untuk sholat ringan, ya, untuk puasa ringan. Yang lebih penting mungkin juga, bukan mungkin ya, yang lebih penting harus membaca Al-Quran. Harus Ya. membaca Ya. Al-Quran. Harus ya. Ya. Harus kapan ya. lagi dapat pahala Harus. berkali-kali Kalau lipat di kan? pesantren saya
wajib harus khatam 30 juz. Tapi ya anak-anak kan, ya Pak Yai baca kulhu 3 kali. Benar juga sih. 3 kali. Iya udah khatam ya. Khatam. Ini kalau nggak khatam ada sanksinya nggak sih? Ini jadi penasaran kita Kiai. ada sanksinya. Ada ya? Jadi harus khatam 30 juz. Oh, Ya. oke. Dan ya alhamdulillah lah. Anak-anak yang terutama yang menghafal itu justru Hafiz prestasi sih. akademiknya bagus. Malah bagus. Ya. Oh. Jadi kemarin itu 20 Syawal tanggal 19 itu 22 santri saya cum laude. Masya Allah. Masya Allah. Yang 3 S1 cum laude, S2 cum laude 30 juz hafal. Masya Allah. Itu Yang 3 S1 cum laude 30 juz hafal riyadhah. wah. Puasa 40 hari one day one Al-Qur'an, bukan one day one juz loh. Wow, Al-Qur'an. Al-Qur'an. Merinding loh. Biasanya odot ya, wade Bener-bener. wajis ya. Iya, one day one Al-Qur'an. Ini wade wan Al-Qur'an. 40 hari Harus sambil dicontoh puasa. itu. Oke, amalan satunya adalah baca Al-Quran wajib Baca ya. Al-Quran Untuk wajib, di bulan ya. puasa ini. Tapi yang juga penting itu banyak istighfar. Istighfar. Mohon ampun ya. Ya, Kiai, karena ya. bulan puasa itu bulan pengampunan. Iya. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang melewati bulan Ramadan kok tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, itu orang yang celaka. Orang yang celaka. Maka dibagi awalu firrahmah wa ausatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Awalnya itu kasih. Artinya kalau 10 hari kita puasa kita akan menjadi manusia yang dikasih oleh Allah. Amin insyaallah. Amin. Terus maghfirah. Maghfirah itu bukan hanya dimaafkan. Dosanya dihapus. Dosanya dia. Ya, Amin. di delete. Amin. Itu ingin banget. Langsung masuk trash bin, langsung di empty Ya, gitu ya. gitu ya. Kalau 10 hari yang tengah itu kita betul-betul banyak memohon pengampunan, istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nanti aitqan minan nar. Dia akan dibebaskan dari neraka. Amin. Nah, berarti ini zikir yang paling baik pada saat Ramadan itu apa sebenarnya? Istighfar. Istighfar itu tadi Betul ya. istighfar walaupun banyak ya. Ya istighfar bentuk ada yang istighfar Sayyidul Istighfar itu dicari di Google sekarang semua ada. Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalau kita nggak paham ya di fotokopi, Baca ditaruh aja. di- Ya. Tempel di depan Ya, pintu gitu ya. Kalau ngapalkan Ya. sudah out of date. Ya. Betul. Sudah telat kita Ya, malam ya. Susah sekarang ya. Baca tiap hari nanti lama apa Betul. Karena kan kalau nggak salah ada juga yang ini zikir yang diutamakan termasuk yang subhanallahi wa Ya, bihamdi subhanallah, astagfirullah. alhamdulillah. Iya. Gitu ya. Allahumma innaka afuwun tuhib. Itu kan pengampunan semua. Nah, sebaiknya setiap selesai sholat ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat ya. Iya. Kalau di pesantren saya setiap 4 rakaat kita istirahat baca doa itu 3 Baca kali. doa 3 Iya. kali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Gitu. Jadi di situ bagus. Tapi yang penting ini juga tetap ya, apapun yang ada selama kita ingat langsung kita praktekkan gitu. Praktekkan. Ingat astagfirullah, zikir terus. Jadi jangan dibiarkan mulut ini tuh diam, Diam nggak atau malah ngapa-ngapain. sesuatu yang tidak baik. Nah, jangan sampai. seperti apa nih? Gibah tuh, aduh, gibah jangan lagi. godaannya kencang banget ya. Betul, jadi kan tadi udah 2 ya untuk amalannya. Paling Iya. tidak kalau puasa jelas wajib ya di bulan Ramadan. Dan kedua tadi adalah untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran Yang ketiga dan banyak istighfar. Zikir, istighfar. Dengan segala bacaan-bacaan model istighfar. Boleh. Itu untuk memohon ampun ya. Betul. Ada lagi nggak amalannya mungkin Kiai? Ya sholat malam. Sholat malam itu ya, lumayan. berkait dengan apa itu taraweh sekali atau juga sholat malam yang lain bolehlah tahajud jangan Baik. dilewatkan. Oke. Nah, ini Saya sendiri juga mewajibkan misalnya kalau puasa ini sehari harus 2 juz. minimal ya. Ya, Mas Aga berapa targetnya? Satu hari 1 juz aja, alhamdulillah ya. Alhamdulillah 3 kali. Belum 3 kali. Karena jobnya ini juga banyak nih Masya Kiai Allah. ya. Jadi harus bagi waktu ya, Bagi harus waktu. disempetin. Tapi harusnya bisa. Bisa Kan kalau dong. 1 juz itu kan 1 kali sholat 2 lembar aja ya Pak Yai. Ya, harusnya bisa sampai 5 kali. Benar ya. sholat Nanti ya. kita tagih di akhir Ramadan ya, Insya Allah, Pak Kiai. insya Allah, insya Allah. Oke deh. Nah, kita ingetin Betul. lagi ya. Ini sebelum nanti kita break. Nah, ini silahkan bagi Anda pemirsa, ini masih ada kesempatan bagi yang ingin Bertanya. bertanya
bertanya bisa melalui telepon, silakan di 02745800800 ataupun melalui WhatsApp di 082333403574. Dan nanti di segmen berikutnya ini akan ada apa? Itu yang spesialnya, nanti kita akan ada kuis spesial pada kesempatan hari ini. Ya. Nomornya masih sama, Ya. tapi untuk bisa jawab kuisnya harus ikutin sampai nanti ya. Karena Ya. akan ada spill-spill pertanyaan yang akan kita munculkan di segmen selanjutnya. Oke, Begitu. kita jeda dulu ya. Boleh. Oke deh, tetaplah di Cahaya Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman. Cahaya Ramadan. وندير ما بغيت من هالدرايد ديما صبران حب العمر ما شكيت وندير ما بغيت من هالدرايد ديما صبران حب العمر ما شكيت انا راضيه بحياتي مالي ومالكون ماذا ملكت ما يوسدي وهب حلكون انا راضيه بحياتي مالي ومالكون ماذا ملكت ما يوسدي وهب حلكون خلي بنادم يكرهنش عنده ما يدير كلها طرف مكتب وخلي واني نعيش خلي بنادم يكرهنش عنده ما يدير واللي حاول يمنعني عرفوها جاي يغير وندير ما بغيت من هالدرايد بما صبران حب العمر ما شكيت وندير ما بغيت من هالدرايد بما صبران حب العمر ما شكيت انا راضيه بحياتي مالي ومالكون ماذا ملكت ما يوددي وهب حلكون انا راضيه بحياتي مالي ومالكون ماذا ملكت ما يوددي وهب حلكون Baik, Masya Allah. luar biasa. Makin RWS, syahdu ya makin syahdu hari ini. suasananya. Ramadan semakin kerasa walaupun di awal-awal begitu Oke, ya. siap. Kembali lagi kita masih di Cahaya Ramadan di TVRI Jogja. Nah ini kebetulan banget ya, Betul. sudah ada yang ingin bergabung. Nggak sabar untuk langsung tanya-tanya kepada Pak Kiai. Ini yang tanya ya. Yang tanya, boleh dong. Kita Baik. persilakan ya. Sepertinya akan terhubung melalui video call begitu. Video Apa call begitu, betul? boleh kita coba? Nah, sebentar. Kita menunggu sebentar. Masih Ya. sama tema kita mengenai marhaban ya Ramadan. Insya Allah membawa berkah untuk kita semuanya. Betul. Amin. Nah, Saya akan sudah coba. bergabung ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Ramadan. Passwordnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Mau nanya, Ramadan. Jawabnya adalah Tanya, tanya dong. dong. Begitu. Cahaya Tanya Ramadan. Saya ulang ya, Cahaya Ramadan. Tanya Tanya dong. dong. Wah, Dah, sah, 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 sah. benar. Oh, dengan video call dengan siapa di Betul. mana ini? Saya Tegar di Jogja. Tegar di Jogja. Jogjanya mana? Jogjanya itu di Sleman. Sleman. Siap. Oh, Apa baik. nih pertanyaannya yang mau disampaikan, ditanyakan? Kira-kira mau kira-kira apa yang sebelum kita memasuki bulan ini ya, Pak Ustadz? Oh, baik. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan yang sama dengan kita tadi ya. Iya. Ada lagi Mas Tegar mungkin? Sudah cukup? Baik. Sudah Cukup. cukup. Oh, baik. Baik, terima kasih Mas Tegar yang ada di Sleman, Jogja. Betul. Betul. Ini mungkin baru bergabung ya Baru dan penasaran. bergabung. Tapi nggak ada salahnya kita, Kita sampaikan review lagi. sekaligus ya. Betul. Bagaimana? Persiapan sebelum menjelang ataupun Ramadan. saat Ya. Ramadan. Ya. Ya sebetulnya itu tadi ya, dia ada proses panjang yang gradual. Ya. Ya. Ya, sejak Rejab membersihkan tubuh, dosa-dosa tangan, dosa mulut dan lain sebagainya. Betul. Terus apa itu Syakban, dosa-dosa hati. Kemudian ada simbolik ditutup dengan
Padusan. Padusan. Ya. Jadi ketika kita memasuki Ramadan sudah bersih secara fisik, kemudian di bulan Ruah bersih secara rohani, Ya. itulah orang-orang yang punya kesempatan besar untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Jadi Lailatul Qadar tidak bisa dicari ketika sudah 20 hari ke atas, nggak bisa. Hari terakhir biasanya mikirnya gitu Iya. ya. Iya. Ya. Kan dikirain 17 Ramadan apa Nah, berapa gitu. gitu kan. Tapi 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 itu juga baik lah. Baik ya. Justru ketika stamina kita, ausdauer kita sudah turun, kita gaspol lagi. Gaspol Betul. lagi. Agar menuju Bagus, terakhir. ya, Iya, itu benar-benar. bagus. Tapi Tapi jadi- tidak seperti itu sebetulnya. Betul. Saya ada pertanyaan terlebih dahulu nih untuk kuis ya. Pertanyaannya Oke. ini gampang banget. Silakan Ya. nanti kalau saya ingin bergabung atau menjawab, silakan bisa melalui telepon Betul. ataupun WA video call juga boleh. Pertanyaannya adalah gampang banget kalau tadi menyimak langsung dari awal. Di manakah Nabi Muhammad SAW menerima perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala? Gampang banget kan? sekali lagi dibacain Mas Baik, Aga. pertanyaannya adalah di manakah Nabi Muhammad SAW menerima perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala? Gampang sekali. Nanti kalau mau jawab langsung aja kita pas lagi telepon, kita akan Betul. tanya passwordnya Cahaya Ramadan. Dijawabnya adalah ayo. Mau dong. Mau dong. Nah, ini harus ada contekannya dulu, takut Ada. salah nih. Mau dong, begitu ya. Betul betul. Silakan. Karena ini kalau misalkan pun tadi ternyata nggak mengikuti sejak awal, karena kan ini sudah ada jawabannya di pembahasan Pasti, dari awal. pasti. Tapi ini jawabannya sebenarnya mudah banget, Sangat bisa gampang. googling loh Bisa. ya. Nah nanti akan kita serahkan nih, bener nggak sih ini Pak Kiai jawabannya bener Langsung ke atau Pak Kiai. salah? Begitu ya, nanti kita tunggu jawabannya di Betul. segmen selanjutnya. Nah, Pak Kiai, saya juga menjadi satu pertanyaan baru nih Pak Kiai. Tadi Apa kan tuh? banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, ya Ya. kan? Disampaikan ada rintutannya panjang, Ya. ada dari 2 bulan mungkin untuk mengikuti agar nanti di bulan Ramadan ini lebih optimal, begitu. ya. Pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kita kan sudah telat nih, kita 2 bulan yang lalu tidak pernah mempersiapkannya, terus ingin memulai di bulan Ramadan awal ini. Ini curhat ya? Ini curhat juga boleh lah ya. Itu bagaimana nih agar kita tetap bisa mengoptimalkan di bulan Ramadan. Kalau orang Jawa namanya nututi layangan. Nah itu dia, gimana Iya, Kiai? gimana? Oh, iya. Ya nggak ada jeleknya ya, tapi Ya. memang harus diperlukan intensitas yang lebih yang lebih full, lebih Iya. fokus Iya. gitu. Seperti kata Nabi tadi bahwa awaluhu rahmah. 10 hari terakhir terutama itu banyaklah kita menanam rasa kasih kepada siapapun. Rasa Menanam kasih. rasa Ya, kasih. jangan Pada sampai siapapun. kemudian kita justru menunjukkan kemarahan, menunjukkan dendam, Iya. menunjukkan sakit hati. Bahkan kepada orang yang berlaku jelek kepada kita, Iya, itu jangan benci, iya. rasa kasih. Ya. Lain Langsung kalau yes ya. Langsung tersentuh nih, langsung diingetin kan? Kadang-kadang kita lebih suka melihat dalam perspektif kekuasaan. Iya. Ada orang, oh itu orang ngemis itu kan karena malas. Tapi kalau kita melihat melihat dari perspektif korban, mereka itu juga sebetulnya korban. Korban. Anak teman adik-adik kita yang jadi silver itu apa? Oh manusia manusia silver silver, ya. di perempatan. Ya, itu kadang-kadang Iya, kita iya. benci, wah nggak mau kerja gini-gini. Enggak, jangan seperti itu. Kita latih, kita melihat dalam perspektif. Mereka ada korban, mungkin korban pendidikan yang tidak mungkin layak. tidak layak. Iya. Mungkin korban dari sistem ekonomi kita yang kapitalistik. Iya. Mungkin korban dari situasi lingkungan yang memang tidak kondusif untuk Tumbuh kembang, membangun kemandirian dan lain sebagainya. Jadi 10 hari itu isilah hati kita dengan kasih. 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 Jangan sekali-kali kita dimasuki rasa benci, rasa sakit hati, apalagi sampai rasa dendam. Tinggi Iya. hati juga Ya. apalagi. Oh baiklah. Karena dalam narasi historik kita, saya itu kadang-kadang berpikir gini ya. Kita ini kan bangsa yang mewarisi tragedi Ken Arok. Saling bunuh antar generasi. Iya. Betul. Kenapa itu nggak pernah rantai dendam antar generasi, orde lama dibunuh orde baru dibunuh orde. Lalu kita kapan sebagai bangsa untuk menjadi menanam kasih? Oke, ini harus diputus ya, Kiai ya. Oke. Lalu 10 yang kedua. Seperti ya, apa ditahan dulu ya, Tahan Pak dulu, Kiai Pak ya. Kiai. Karena sudah ada yang bergabung ingin menjawab pertanyaan kuis tadi nih. Semoga jawabannya benar ya. Amin ya rabbal alamin. Coba kita Sudah tunggu bisa ya bergabung? jawabannya. Oke, ini siapa yang sudah bergabung boleh? Apakah melalui telepon atau melalui video call, WhatsApp? Kita coba Kita tunggu dulu. Cahaya Ramadan. Mau dong? Mau dong.
kita belum bergabung nih ya, Cahaya Ramadan. Kita tunggu nih kalau belum Kita ada, kita tunggu langsung nih. ke pembahasan selanjutnya terlebih dahulu. Apakah ada suaranya di ujung sana? Ataukah via telepon mungkin? Atau via video call WhatsApp. Oke, Oke, baik. nanti Masih kita kita- tunggu ya. betul. Sekali lagi nih boleh yang ingin menjawab kuis Cahaya Ramadan, nanti boleh passwordnya mau dong gitu ya. Betul. Melalui telepon di 02745800800 atau lewat video call WhatsApp di 082333403574. Nah, melanjutkan yang tadi. Ini yang tadi 10 hari 10 hari awal tadi. Awal Kita itu berikan menanamkan kasih. kasih. Ya. kasih sayang. Ya, didik hati kita untuk menjadi orang yang kasih dengan siapapun. Ya. Apalagi dengan keluarga. Sekarang kan kita melihat satu tragedi yang sangat luar biasa terjadi KDRT, terjadi penganiayaan anak dan lain sebagainya. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Pak Kiai. Sepertinya Sudah ada yang ingin bergantian ini. Kira-kira Sudah bisa antri masuk loh. atau belum ya? Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan. Mau dong. Passwordnya mau Halo. dong. Halo. Ya, Kalau sudah kita masuk. bilang Cahaya Ramadan jawabnya mau dong begitu coba. Mau dong. Wah, semangatnya Masya Mantap. Allah, mantap. Ini perasaan masih bulan Maret ya, ini Iya. semangatnya kayak Agustus Kayak ya. Agustusan. Baik, dengan siapa di mana ini? Dengan siapa di mana? Oh, dari Gunawan di Porbayan Kota Gede, Pak. Oh, di Porbayan. Oh, Porbayan. Dekat rumah saya dulu. Siap. Tetangga kita ya, Pak ya. Wow. Oh, jangan-jangan ini umurnya Pak Yai juga ya? Nah, itu dia. Monggo, langsung aja. Baik. Jawabannya? Di manakah Nabi Muhammad SAW menerima perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala? Monggo silakan. Jawabannya. Di kota Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, di kota Mekah, kota Madinah. Kita Saya tanya nih. tanya langsung aja. Betul nggak Pak Kiai jawabannya Kalau tadi? Pak Yai kalau salah Belum beruntung. belum Wah, beruntung. Benar. Oh, salah ya? Salah. Kurang tepat ya? Kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Nanti coba keluarganya suruh telepon lagi, siapa tahu untuk yang kedua adalah yang beruntung begitu ya, yang benar Betul. jawabannya. Amin. Terima kasih sudah bergabung, Bapak. Ya. Oh, Kita masih menantikan ya, yang bisa menjawab, yang beruntung nanti akan ada hadiah spesial. Jadi boleh hadiahnya dicoba apa sih lagi. ini loh, saya boleh kasih Ini tunjuk loh. dulu dong ya. Hadiahnya ada, ini adalah batik yang seperti kita gunakan ya. Kita juga dari Amarta ya kali Betul, ini ya betul, Pak betul. Yai. Ini untuk hadiah kita kali ini dan nanti akan langsung meluncur ke rumah Anda kalau Anda bisa menjawab jawaban ini pertanyaan kali ini dengan benar begitu Betul. ya. Masih tersisa waktu ya, jadi silakan dimanfaatkan. Boleh Betul. mencoba lagi. Tadi keluarganya Bapak boleh coba, tetangganya, saudaranya, sanak familinya, siapapun lah ya. Boleh. Atau tambah googling dulu ya, ditanya dulu. Boleh. Masih ada waktu, boleh sah-sah saja. Itu jawabannya Baik. tepat ya. Kita Oke. menuju ke selanjutnya lagi. Yang tadi setelah akhirnya memberikan Berkasih. kasih Kasih, tadi ya. ya, ada kepekaan di situ. Ya, jadi mengerikan apa itu fenomena fenomena kekerasan, kali ini. baik Betul, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal harus Betul. kita munculkan rasa kasih kepada siapapun. Yang kedua kita harus itu maghfirah. Maghfirah. Kita minta dosa-dosa kita dihapus, Diampuni. bukan hanya dimaafkan. Dimaafkan. Dimaafkan itu masih tertulis. Oh. Ya, Ah, masih Masya tercatat Allah. dia punya track record ini. Iya. Tapi misalnya maghfirah itu ada dihapus dosanya. Tapi untuk dihapus dosanya kan tidak seperti mendelet sebuah Di komputer gitu langsung enggak, hapus enggak ya, ya. gitu Hapus ya. instan. Itu harus ada pengakuan dosa. Dari hati itu ya. Dari hati. Ya, bahwa aku banyak sekali selama ini mengabaikan perintah Tuhan. Saya banyak sekali melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya. Terus kedua, berniat tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu yang paling penting. Karena biasanya kalau sudah minta maaf, kadang kalau secara manusiawi, Nah, katanya nggak itulah apa-apa kapok ngulangin lombok lagi. seperti itu. Kapok lombok Diingetin jangan. lagi. Yang ketiga, Iya, jangan mendekati situasi-situasi yang seperti itu. Misalnya, Yang bisa menggelincirkan nah kita. yang menggelincirkan. Tadinya dulannya di komunitas, ya tinggalkan itu. Nah itu maghfirah. Jadi maghfirah juga bukan sekedar kita ucapkan, tapi harus diikuti oleh niat yang betul-betul kuat. Nah, dan juga tekad tidak akan mengulangi dan menghindari situasi yang menjerumuskan kita ke
dosa-dosa semacam itu. Jadi menjaga diri lagi Ya, agar tidak terjerumus ya, agar Itu tetap on the dah. track gitu loh. Mas Betul. Aga diingat tadi ada 3, jangan Itu untuk cuma masuk poin doang. yang belum bersiap dari katanya beberapa mau bulan yang lalu tobat, ya. tiap hari masih minum apa banyu gendeng ya, nggak bisa. Bahasanya ya iya bau gendeng, baju gendeng ya. Baju gendeng. Jadi tetap Wow. tidak menutup kemungkinan untuk kita yang mungkin belum mempersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya, Ya, kita baru itu. mempersiapkan di awal Ramadan ini juga masih ada kesempatan. Betul, Masih, betul, masih. Acara-acara yang tadi itu. Kan baru hari pertama Baru ya. hari Baru hari pertama. pertama. Jadi kalau tidak bisa mempersiapkan di tahun ini kan udah dapat nih ilmunya, udah dapat Ya. hikmahnya. Nah, persiapan untuk tahun depan udah mulai nih Sudah dari awal siap, tahun. Apalagi begitu biasanya ya. kan kalau Ramadan maju sebulan-sebulan gitu ya. Iya betul sekali, Gitu. 10 hari. Nah sekarang kita menuju ke norma-normanya. Apa saja sih? Nah, teman Wah. kita. Teman kita. Oh, itu Bukan, Norma bukan, Sinta ya. bukan ya, bukan ya. Mungkin merasa terpanggil dia Masa di lagi rumah. mungkin menyaksikan kali ini ya. Jadi mungkin kepada ini Pak Yai untuk norma-norma sendiri selama Iya. di bulan Ramadan ini bagaimana? Apakah harus ada yang kita kuatkan atau seperti apa norma-normanya? Ya. Secara global, secara general ya, Iya. sebetulnya puasa harus lebih kita intensifkan yang berkait dengan persoalan-persoalan spiritual. Spiritual. Ya, karena Secara umumnya ya, ya, kalau puasa ya betul-betul puasa yang secara spiritual. Kalau mohon ampun ya mohon ampun yang spiritual, bukan hanya verbal. Ya Karena totalitas apa? ya Kiai ya. Karena pengampunan ini menjadi penting. Iya. Ya. Ketika kita itu diampuni oleh Allah, insya Allah kita tidak banyak mendapatkan musibah. Jadi pengampunan itu sebetulnya menjauhkan kita dari musibah, baik secara personal maupun secara massal. Ya. Jadi banyaknya bencana-bencana massal hari ini sebetulnya juga akumulasi dari banyaknya maksiat-maksiat secara massal. Karena ulah sebab manusia. Iya, gitu loh. Nah, itu sebenarnya mudah dideteksi ya, karena dalam Quran itu ada 3 fase. Manusia yang pertama diperingatkan dengan ayat ya ayyuhalladzina hai jangan berbuat bohong, jangan berbuat zalim. Kalau diperingatkan dengan ayat tidak ada respon, masih jahat dan lain sebagainya. Ngaji lewat digital, ngaji lewat YouTube, ngaji lewat macam-macam TikTok, kok tidak ada. Ya Allah akan mengingatkan satu persatu. Ada yang sakit, ada yang tabrakan, ada yang kemalingan. Dan kalau sudah diingatkan satu persatu tetap tidak ada kesadaran untuk baik. Ya Allah akan mengingatkan secara massal. Mungkin terjadi angin puting beliung, banjir. Ya. Nah, mindset akademik hari ini yang sangat mekanistik ini kadang-kadang nggak ada hubungannya dosa dengan bencana. Padahal ada tinggi sekali korelasinya, korelasi dosa dengan bencana. Iya betul. Dan itu dalam semua sejarah-sejarah agama itu disebutkan. Ada Sodom and Gomora, ada kemudian Nabi Nuh, dan itu kan berkaitan dengan dosa. Betul. Nah, dosa itu akan azab itu akan bisa dijauhkan kalau kita banyak istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu di surat Anfal 32 sampai 33. Jadi memang kalau kita nih nanti ada niatan bertobat, alangkah baiknya jangan cuma kita sendiri yang bertobat. Kita ajak keluarga kita, circle kita, teman-teman kita, sahabat kita. Karena kalau saya pun pernah dengar nih ya Pak Kiai ya, kalau ditimpakan suatu musibah gitu, itu ya karena memang di daerah situ banyak perilaku Masih yang ada menyimpang atau belum bertobat Jadi gitu saya kan. kita juga menerima tanggungan, bukan tanggungan secara langsung ya, tapi itu kan akhirnya ada qaul idza amal balwa ammas sholih wa tholih. Kalau Allah sudah memberikan bencana massal, orang yang jelek kena itu konsekuensi logis. Orang yang baik kena. Ikut imbasnya juga. Iya, karena dia tidak care dengan Baiklah, ini kita angkat Baik, dulu Pak Yai, penelponnya ada Kiai. telepon. Ya. Barangkali ini jawabannya benar ya. Semoga Kita coba ya. angkat deh ya. Halo, assalamualaikum Cahaya Ramadan. Cahaya Ramadan. Mau dong. Nah, atau Pak Yai jawab nih. Iya nih, udah pasti benar. Cahaya Ramadan. Mana suaranya? Langsung dijawab mau dong, seperti Ya. itu. Udah ada. Waalaikumsalam. Cahaya Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya halo. Cahaya Ramadan. Iya, sudah terdengar Ibu.
passwordnya Cahaya Ramadan. Mau dong? Mau dong? Iya, Ah, alhamdulillah. oke, Akhirnya alhamdulillah. terjawab. Mau dong? Dari ya, Ibu siapa di mana ini, Ibu? Halo, dengan Ibu siapa di mana ini? Isni di Kadipaten. Oh, di Oh, Kadipaten. siap. Baik, pertanyaannya masih sama. Di manakah Nabi Muhammad SAW menerima perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya? Di Madinah. Wah, Madinah. betul atau tidak? Kita coba tanya. Kiai. Dededededededede. Drum roll ya? Betul. Betul. Wow, Masya Allah. Selamat Ibu. Mendapatkan apa Mas Aga? Mendapatkan ini? batik dari Awarta. Alhamdulillah. Iya. Iya. Jangan lupa Ibu nanti bisa konfirmasi dengan tim kami untuk bisa pengambilan hadiah di setiap jam kerja. Betul, dengan membawa ya. identitas nanti silahkan ke bagian PU atau pengembangan usaha Betul. TVRI Jogja. Selamat Ibu. Akhirnya ya. Akhirnya keluar juga hadiah satu pertama Pecah telur kali. ya? Pecah telur yang Pecah pertama. telur hari ini. Tapi besok masih Baik. ada loh ya. Masih ada, jangan Oke, khawatir. betul. Selama 30 hari insya Allah tetap nanti tersedia lah ya untuk Betul. hadiahnya. Oke, kita jeda dulu. Break dulu Mas ya. Aga. Boleh? Ya. Jadi kita akan bahas yang lebih lanjut lagi di menjelang buka puasa. Betul. Jangan kemana, tetap di Cahaya Ramadan. Ramadan menyapa di TVRI Jogja, menyinarkan cahaya iman, cahaya Ramadan. Wow, Masya Allah. Ketemu lagi ya, masih di Cahaya, Cahaya Ramadan. Ramadan. Tapi ini udah segmen terakhir loh ya. Waduh. Sedih banget nih. Ada Obrolan kita sedih, masih ada banyak. senengnya. Senengnya? Sedihnya karena tadi kita berarti pembahasan harus segera selesai. Benar. Senangnya berarti kita yang puasa akan menandakan segera buka puasa. Betul juga ya. Oke, Betul. nah ini nih ngomongin soal marhaban ya Ramadan Pak Kiai. Ini kita harus memberikan closing statement nih Iya. untuk pemirsa. Agar mungkin yang belum menyaksikan dari tadi ini bisa mendapatkan esensi khususnya sebenarnya apa. Yang bisa kita tarik untuk hari ini hikmahnya seperti apa? Ya, kegembiraan menyambut Ramadan itu sebuah kegembiraan religius yang memang harus dihidupkan. Ya, bahkan di dalam hadis kitab Durratun Nasin dikatakan orang Yahudi yang ikut bergembira dengan datangnya Ramadan itu saja akan diringankan dosanya. Masya Allah. Apalagi kalau kita Muslim gitu ya. Ya. Tapi kegembiraan itu jangan kegembiraan yang sifatnya entertainment. Oh iya. So, kebanyakan kegembiraan itu kegembiraan entertainment, kegembiraan karena kita mendapatkan kesempatan emas. Nabi mengatakan barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan untuk mendapatkan ghanimah. Ya, ghanimah itu rampasan yang paling besar gitu ya. Betul, ghanimah perang. Ketika bulan puasa Ramadan kok tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengambil ghanimah pahala yang berlipat-lipat, maka dia sebetulnya orang yang sangat rugi dengan datangnya Ramadan. Iya, semoga Akhirnya hidupkan seperti kita yang dikatakan oleh Nabi itu ya, kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'wal atas. Banyak yang berpuasa tapi apa yang diperoleh bukan peningkatan spiritualitas, bukan daya tahan religiositas, tapi yang terjadi adalah hanya lapar dan dahaga. Nanti masuki Syawal Ya. bukan meningkat tapi justru down lagi. Down lagi, turun Ibadahnya lagi. turun lagi, kemudian religiositasnya turun lagi, spiritualitasnya turun lagi. Ini pentingnya di situ. Luar biasa ya pembahasan kali ini, mumpung masih di awal, diingatkan dari awal bagaimana kita memanfaatkan, memaknai bulan suci Ramadan ini agar kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja ya Pak Betul. Kiai ya. Waduh, ada Lebih lagi, Bu? daripada itu. Saya ucapkan ya, Ya, silahkan. nanti Kiai. 30 hari ini kita betul-betul fokus. Insya Allah. Nah, percayalah bahwa dengan fokus ibadah, fokus mohon ampun dan lain sebagainya, rezeki akan datang dari segala arah. Amin. Itulah ya Amin. Allah. Jadi, Insya Allah. John, kalau saya puasa, saya kerja nanti saya nggak dapat uang. Ya, enggak. Enggak. Mekanisme religius, mekanisme teologis tidak seperti itu. Semakin dekat kita dengan Tuhan, Tuhan akan menjanjikan rezeki kita. Amin. Betul. Insya Allah. Saya percaya itu. Rezeki lebih barokah. Amin. Karena saya pernah dengar juga nih Pak Kiai, katanya kalau kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ini nanti Allah yang akan memperbaiki iya. hubungan kita Iya, betul. dengan manusia, Iya. termasuk rezeki itu tadi Iya, ya. rezeki, Masya ya. Allah. Amin. Nggak Siap. akan.
dan barokah itu. Dan yang barokah itu yang paling tadi. utama kita carinya barokahnya. Betul. Baik, Iya. matur nuwun sekali Pak Yai Iya. sudah berkenan hadir di episode pertama kali ini ya. Betul. Cahaya Ya, Ramadan kali ini. ini. Tapi pengen nanya dulu Pengen deh, aja satu lagi Pak mungkin. Kiai, ini biasanya apa sih kebiasaan yang dibangun bersama dengan keluarga? Apakah memang hari pertama pada saat Ramadan itu harus berkumpul dengan keluarga atau Betul. berbuka dengan yang manis, dengan Atau yang Pak, bagaimana? kalau di pesantren biasanya ada aktiviti apa ini Betul. biasanya? Ya biasanya sore kayak ini ngaji. Oh, ngaji. Sampai maghrib. Iya. Habis subuh juga ngaji sampai maghrib. Iya. Sampai banyak ngaji. Banyak baik ngaji kitab maupun tadarus Al-Quran. Tetap ya, Al-Quran yang tetap Ya, harus tetap ya. diutamakan, ngaji banyak-banyak, Ya. aktivitas. Minimal tamat satu Al-Quran. Amin, insya Allah. Mungkin menular, satu lagi saya juga mau menular. tanya terkait kalau aktiviti yang berbeda dari hari-hari biasanya atau bulan-bulan biasanya yang ada di pesantren apa aja ini? Mungkin ritme tidur menjadi Ritme tidur. Tambah sedikit ya? tambah sedikit. Karena Iya, kita iya. kayak kita fokusnya terutama nyemak anak-anak yang menghafal Menghafal Al-Quran. Ya. Al-Quran. Karena Oke. itu juga intensitasnya kita tambah. Siap, terima kasih sekali Pak Kiai. Semoga bisa bertemu kembali Amin, di lain insya kesempatan. Allah. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga nanti Insya kita ada Allah. kesempatan bisa main ke Kalau pesantren kita beliau. senang, itu sehat. Amin. Obatnya itu. Terusnya itu. Matur nuwun sekali Baik, lagi terima Pak Yai. kasih, Pak Mungkin Kiai. harus ini ya pengurus teman-teman pesantren. betul. Matur Udah sekali ditunggu lagi. sepertinya. Terima kasih Pak Kiai. Ini Aduh. mohon maaf lahir batin di awal dulu deh ya. Tapi emang harus menyucikan diri terlebih dahulu kan untuk Benar. mempersiapkan bulan suci Ramadan ini lebih baik tentunya ya. Betul. Nah, ini lagi-lagi kita harus mengucapkan selamat kepada tadi pemenang ya. Ya. Ini jangan lupa untuk mengambil hadiahnya. Kalau nggak ntar kita yang bantu ambilin ya. Boleh ya. Karena ini juga loh yang mensponsori wardrobe kita. Outfit kita dari Ini Amarta Batik. Betul. Sangat luar biasa sekali juga di kesempatan sore hari ini. Ya. Dan sebagai informasi juga bahwasanya untuk maghrib saat lagi akan berkumandang di pukul 17:55 menit. Ya. Sedangkan untuk imsak esok hari ini akan ada di 4:18 Ya. dan subuhnya ada di 4:28 menit. Betul. Jadi silahkan benar-benar dicermati waktunya, jangan sampai kehilangan 1 menit pun Jangan, gitu kan. jangan Kan nanti sampai. kalau udah azan, udah boleh masih boleh minum. Kalau Betul. udah selesai udah saatnya dimulai nih Dimulai. berpuasa. Siap. Baik, ini hari Wow. pertama semoga 30 hari ini kita memberikan kekuatan, Amin. diberikan semangat dan juga Amin. diberikan barokah seperti yang disampaikan oleh Amin. Pak Yai tadi. Betul. Jangan lupa satu lagi tadi ya, Apa seperti itu? yang disampaikan kita mulai dari niat dulu nih besok mau Betul. berpuasa niatnya malam ini. Betul. Kalau yang sudah berpuasa hari ini niatnya dari semalam Dari berarti. semalam. Dan boleh sebenarnya di awal bulan langsung berpuasa diniatkan, tapi juga masih bisa juga untuk kita nantinya setiap harinya untuk berniat langsung. Baik, Oke. sedikit alat untuk Maghrib ya. maghribnya. Di jam 17:57 menit. Betul. Betul ya. Ya. Jadi jangan sampai ini keburu-buru gitu ya. Tunggu azan maghrib terlebih dahulu. Tapi ngerasa nggak sih biasanya Apa? tuh kalau udah mau jam berbuka puasa orang-orang tuh kayak mulai pada ngebut ngegas gitu di jalan loh. Aduh. Kayaknya mau nyari takjil, mau langsung ke rumah gitu kan. Jadi ini juga pesan hati-hati karena menjelang maghrib atau menjelang buka puasa ini pada buru-buru semuanya nih ya. Hati-hati di jalan juga semuanya untuk yang baru pulang kerja karena ini hari libur juga ya, Ya, pokoknya ya. selamat sampai di rumah tentunya ya. Betul. Baik. Kalau begitu Dan itu dia tadi ya, wah menyenangkan sekali bisa ketemu lagi sama Mas Aga, reuni juga, dapat banyak manfaat, Kak hikmah Tifa ilmu juga. juga ya. Dan akhirnya kita sudah harus sampai di sini aja Mas Aga. Betul. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, di episode Amin. berikutnya. Kalau begitu saya agak merasa undur diri. Dan saya Latifah Nur Muslimah, jangan lupa saksikan Cahaya Ramadan setiap hari di TVRI Jogja selama bulan Ramadan jam Dari pukul 4:30 sore sampai menjelang buka puasa. Betul. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقدر والنبي ودعا خذني يا حبيبي معك مقدر والنبي ودعا خذني يا حبيبي معك مثل أنا بسمعه مثل أنا بسمعه حتى لو طلعت الكمان يا روحي بلاش الشفاء
cahaya